911 emergency? Yeah, I need an ambulance at 509 West Lakewood. What's going on? Hai teman-teman, sebelum kita masuk ke ceritanya, Miranti mau informasiin lagi nih mengenai salah satu channel true crime yang sayang banget nih kalau kamu lewatin. Nama channelnya itu Cerita-Cerita. Mungkin banyak di antara kalian yang udah pada tahu dengan channel keren yang satu ini. Bagi yang belum pernah nonton videonya, Miranti saranin nih buat nonton seluruh video-videonya. Sebab pembahasannya bagus dan mudah untuk kita pahami. Di channel Cerita-Cerita ini juga banyak banget loh ngebahas kasus-kasus lama yang mungkin jarang banget kita ketahui. Jadi, tunggu apa lagi? Abis nonton cerita Miranti, buruan ya langsung kunjungi dan subscribe channel Cerita-Cerita. Untuk linknya, udah Miranti taruh ya di kotak deskripsi, jadi kalian bisa langsung klik aja. Terima kasih. Ini adalah sebuah kisah nyata yang berawal pada tahun 2009. Selamat menyaksikan. Wanita ini lahir dengan nama Felicia Lee, tetapi ia lebih dikenal dengan nama Felicia Tang. Ia lahir pada tanggal 22 Oktober tahun 1977 di Singapura. Felicia lalu pindah ke Perth, Australia dengan keluarganya ketika ia berusia 11 tahun. Ia lalu dimasukkan oleh kedua orang tuanya ke sekolah Katolik khusus perempuan. 2 tahun kemudian, keluarganya pindah ke Los Angeles, Amerika Serikat. Pada usia 19 tahun, Felicia masuk ke dunia modeling. Ia khusus tampil untuk katalog fashion dan kalender bikini. Dia kemudian pindah ke jalur film dewasa dan berhasil membintangi sejumlah film dengan berbagai judul. Felicia juga banyak membuat penampilan di Playboy TV. Di balik itu, ia memang memiliki mimpi besar menjadi seorang aktris Hollywood terkenal. Ia berhasil bermain dalam film-film yang cukup populer, seperti The Fast and the Furious pada tahun 2001, Rush Hour 2 di tahun 2001, dan Cradle to the Grave di tahun 2001. Walaupun di sana Felicia hanya mendapatkan peran-peran kecil, tapi sepertinya ia tetap menikmati hal tersebut. Pasalnya, tidak mudah untuk menjajal dunia akting di Hollywood. Persaingan di sana sangat ketat, sehingga dengan hanya mendapatkan peran kecil saja, itu sudah cukup membanggakan baginya. Keluarga Felicia melihat ia lebih dari seorang public figure. Ia dikatakan sangat baik dengan berbagai perannya di dalam kehidupan, baik itu sebagai seorang anak, seorang saudara, dan seorang teman. Felicia memang sangat baik bagi banyak orang di sekitarnya, terlepas dari image-nya yang dianggap negatif oleh sebagian besar orang karena membintangi film-film dewasa tersebut. Felicia memulai situs webnya sendiri yakni feliciatang.com pada tahun 2002. Situs tersebut menampilkan materi-materi dewasa, baik dalam bentuk webcam, video, maupun foto. Di situs ini, Felicia kerap mengobrol dengan anggota yang bergabung. Ia berusaha menumbuhkan suasana bersahabat dengan para anggotanya. Seorang model yang juga bekerja dengan Felicia menggambarkannya sebagai wanita yang cerdas, ceria, baik, dan juga cantik. Pada tahun 2008, tepatnya pada bulan Oktober, Felicia menutup situsnya dan mengumumkan bahwa dia pensiun dari dunia modeling, termasuk aktivitas membintangi film panas. Dikatakan, saat itu Felicia tengah fokus untuk mengejar karir di bidang real estate. Semua konten di situs webnya menjadi offline pada tahun 2008.
Pada suatu hari, Felicia berkenalan dengan seorang pria bernama Brian Randon. Mereka bertemu di tepi kolam renang di kawasan MGM Grand Casino di Las Vegas pada bulan April dan kemudian menjalin hubungan asmara. Randon berasal dari Omaha, Nebraska, Amerika Serikat. Ia senang bermain sepak bola. Pada saat SMA, dia mulai dekat dengan agamanya dan ingin menyebarkan Injil. Randon memperoleh gelar sarjana dari Moody Bible Institute di Chicago dan gelar Master Divinity dari Southwestern Seminary di Fort Worth, Texas, Amerika Serikat. Dia juga sempat bekerja sebagai pantomim di kampus Universitas Baylor di Texas pada tahun 1996. Ia pun sempat menimba ilmu di sekolah Alkitab dan menjadi pendeta muda serta pembawa acara radio untuk para lajang Kristen di Dallas. Dikatakan juga bahwa ia baru saja berkeliling dunia dan menunjukkan kepada orang-orang bagaimana menerapkan Alkitab dalam kehidupan. Orang-orang menyebut dan menganggapnya sebagai seorang pengkhotbah. Diketahui bahwa Randon juga sempat menjadi bintang reality show di TV pada tahun 2000. Dia muncul sebagai kontestan di The Sexiest Bachelor in America. Ketika ditanya, apa sebenarnya yang membawa Randon dari Dallas dengan seni pertunjukan religius yang ia lakukan selama ini menuju Los Angeles dengan kehidupan yang liar di sana? Randon mengatakan bahwa ia sangat suka dengan kegembiraan dan ingin bersenang-senang. Kebetulan saat itu ia mendapatkan berbagai tawaran untuk iklan dan akting di dunia hiburan yang sangat ia impikan. Ia juga dipilih sebagai kontestan The Sexiest Bachelor in America sebagai perwakilan dari Nebraska, tempat ia tinggal. I started doing commercials. And then I got selected by Fox for the Sexiest Bachelor in America show. Representing the Cornhusker State, Mr. Nebraska. Hi, I'm Brian Randoni. I'm an inspirational performance artist from Omaha. Saat itu, Randon merasa bahwa Los Angeles tidak mengecewakannya. Ia lalu pindah ke sana untuk menjadi seorang aktor. Tetapi dengan cepat Randon menyadari bahwa bakatnya yang sebenarnya adalah di penjualan. Dia lalu memulai bisnisnya sendiri, bekerja keras, dan menghasilkan banyak uang dengan menjual layanan telepon dan internet. Randon mengatakan bahwa ia sangat mencintai Felicia. Bagi Randon, Felicia adalah wanita yang sempurna dan merupakan wanita impiannya. Dikatakan juga, mereka berdua memiliki banyak kesamaan. Keduanya sangat suka hiking, bermain jet ski, dan selain itu, pasangan ini juga sama-sama suka menari dan berpesta. Melihat kecocokan di antara keduanya, Randon pun berniat untuk segera menikahi Felicia. Dan Felicia tampaknya senang dengan hal tersebut. Ia juga mencintai Randon, karena baginya, Randon adalah pria yang menawan, menarik, dan sukses. Bisa jadi, Felicia tertarik pada Randon karena saat kencan pertama mereka, Randon langsung bertanya apa tanggapan dari orang tua Felicia jika ia menikah dengan pria bule seperti Randon. Saat itu, Randon terlihat serius kepada Felicia yang baru saja ia kenali. Hanya 2 bulan setelah mereka berpacaran, Randon berencana untuk menikahi Felicia. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk tinggal bersama meskipun saat itu belum terikat tali pernikahan. Kala itu, Felicia lah yang pindah ke apartemen Randon yang berlokasi di pinggiran LA Monrovia. Setelah hampir 3 bulan Randon dan Felicia menjalin hubungan asmara, barulah Felicia memberitahu Randon bahwa dulu ia adalah seorang bintang film panas dan memiliki situs web sendiri untuk melancarkan pekerjaannya kala itu. Selama ini, Randon sama sekali tidak mengetahui hal tersebut. Setelah mengetahui kenyataan itu, Randon tetap menerima Felicia dengan baik. Apalagi, kala itu, Felicia sudah berhenti bekerja di industri hiburan Hollywood.
Pada suatu waktu, tepatnya setelah tengah hari pada tanggal 11 September di tahun 2009, yakni 4 bulan setelah Felicia tinggal bersama dengan sang pacar, tiba-tiba saja Renden menelpon panggilan darurat 911. Ia memberitahu bahwa Felicia tidak lagi bernafas. Operator yang mendengar hal tersebut segera saja mengirimkan para medis ke rumah Renden. Kala itu, Renden sempat memberikan bantuan nafas buatan kepada Felicia dengan mengarahkan mulutnya ke mulut Felicia. Tapi tetap saja Felicia tidak sadarkan diri. Ketika para medis tiba, Felicia sudah dalam keadaan tidak lagi bernyawa. Jasad Felicia pun kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Detektif Richard Downey dari Departemen Kepolisian Monrovia adalah polisi pertama yang datang di lokasi kejadian hari itu. Ia mengatakan, pada saat ia berjalan di sekitar kamar tidur di rumah itu, ia melihat keadaan kamar yang sangat berantakan. Detektif Richard melihat lemarinya rusak dan ada gumpalan rambut di lantai, tempat tidurnya juga berserakan di lantai dan terlihat sangat basah. Detektif lainnya, yakni Brian Schoonmaker dari Biro Pembunuhan Sheriff Kabupaten Los Angeles mengatakan ketika ia sampai di rumah Renden sekitar jam 15:30 waktu setempat, ia melihat rumah itu seperti telah digeledah dan seperti baru saja terjadi perkelahian. Di tempat tidur itu juga terlihat noda darah yang besar. Detektif Brian juga melihat pintu yang telah rusak di sana. Selain itu, terdapat ratusan bercak darah di mana-mana. Ia mengatakan, sepertinya korban ini berusaha untuk mencari tempat bersembunyi untuk menyelamatkan diri dengan cara merangkak, sehingga darah itu tercecer di mana-mana. Bagi detektif, hal tersebut agak aneh baginya, sebab Renden sama sekali tidak emosional. Apalagi kala itu, Renden tidak menangis dengan apa yang menimpa kekasihnya kala itu. Ketika detektif bertanya apa yang sebenarnya terjadi di apartemen itu, Renden mengatakan bahwa mereka berdua menggunakan obat GHB dan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara yang kasar. Renden mengatakan bahwa Felicia meminum obat GHB tersebut seperti air dari botol di meja di samping tempat tidurnya. Ketika ditanya apakah Renden menganiaya Felicia, ia mengatakan bahwa sama sekali tidak menganiaya Felicia kala itu, dan ia mengatakan juga bahwa belum pernah menyakiti wanita seumur hidupnya. Dan ketika detektif menuduh Renden berbohong, ia mengatakan untuk apa berbohong? Itu bisa dibuktikan bahwa selama ini dia memiliki catatan yang bersih dari aksi kriminal. Detektif meyakini bisa jadi kala itu Renden melakukan permainan yang cukup kasar kepada Felicia, sehingga kekasihnya itu meninggal dunia. Jadi pada hari para medis menemukan Felicia dan kamar tidur Renden yang terlihat hancur tersebut, tampaknya cukup logis bahwa polisi curiga dengan Renden, sebab dia ada di rumah dan dia menelpon 911, dan menurut polisi, Renden bertingkah agak aneh kala itu. Detektif mengatakan, saat itu, Renden terlihat sedang duduk dengan tangan di atas kakinya dan dia menundukkan kepalanya. Detektif juga melihat Renden kala itu sangat tenang. Detektif meyakini bisa jadi kala itu Renden melakukan permainan yang cukup kasar kepada Felicia sehingga kekasihnya itu meninggal dunia. Renden sempat mengatakan bahwa Felicia sering sekali menggunakan obat GHB tersebut. Dan dulu, sebelum insiden naas menimpa Felicia, wanita berwajah oriental tersebut juga sempat berkata pada Renden bahwa jangan menelpon panggilan darurat 911 apabila ia mengalami hal buruk akibat mengkonsumsi GHB tersebut. Renden mengatakan kepada detektif bahwa ketika Felicia mengkonsumsi obat tersebut, ia tampak seperti orang yang marah dan langsung kejang-kejang, yang tentu saja membuat Renden panik kala itu. Renden bahkan mengambil bantal dan meletakkannya di dekat Felicia agar wanita tersebut tidak terluka akibat tubuhnya yang meronta-ronta di lantai.
Meskipun Randon telah menjelaskan seluruhnya kepada detektif, ia tetap didakwa dengan pembunuhan dan penyiksaan hanya beberapa jam setelah Felicia ditemukan meninggal dunia. Randon mengatakan bahwa hal ini adalah tindakan yang terburu-buru dari polisi terhadapnya dan merupakan kebohongan. Randon pun kemudian ditahan dengan jaminan uang senilai $2 juta. Sidang Randon dimulai pada tanggal 16 November di tahun 2011. Kedua orang tua Randon datang jauh-jauh dari Nebraska ke Los Angeles untuk menghadiri persidangan putranya ini. Diketahui, persidangan ini menarik perhatian media yang signifikan karena dianggap sangat sensasional, karena kasus ini dijuluki pengkhotbah dan bintang film panas yang tentu saja mendapat liputan media secara besar-besaran karena di mata masyarakat masih merupakan hal yang mencengangkan ketika seseorang yang dipercaya sebagai pemuka agama dituduh melakukan pembunuhan terhadap kekasihnya sendiri yang merupakan mantan bintang film panas. Di pengadilan dijelaskan bahwa hasil pemeriksaan medis menyatakan bahwa Felicia telah mengalami 320 luka dari trauma benda tumpul. Ini tidak termasuk memar dan adanya kandungan obat GHB dosis tinggi dalam tubuh Felicia. Selain itu, didapati juga kandungan obat-obatan terlarang di tubuh Felicia. Seorang saksi mengatakan bahwa Felicia telah menjadi pengguna tetap GHB dan obat-obatan terlarang selama bertahun-tahun lamanya. Ternyata, Randon juga baru mengetahui bahwa sang kekasih kerap menggunakan obat-obatan terlarang setelah 3 bulan mereka berpacaran. Jaksa penuntut berpendapat bahwa Felicia telah dibekap secara paksa oleh Randon. Mendengar pendapat tersebut, pengacara Randon, yang juga merupakan salah satu pengacara terkenal di Los Angeles, yakni Mark Overland, dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada pembunuhan sama sekali. Pertama, pembela berusaha untuk menunjukkan bahwa sejumlah besar luka di tubuh Felicia disebabkan oleh dirinya sendiri. Dalam artian, luka tersebut muncul setelah Felicia mengalami kejang-kejang akibat overdosis obat GHB. Tim pengacara Randon lalu meminta saksi yang bernama Trinka Porretta yang merupakan seorang ahli obat GHB untuk bisa menunjukkan kepada juri sebuah video yang menggambarkan hilangnya kendali yang terbilang cukup ekstrim terhadap orang yang menggunakan GHB ini. Dia juga mengatakan bahwa luka yang dialami Felicia konsisten dengan jenis luka yang terjadi akibat mengkonsumsi GHB secara berlebihan, yang tentunya sangat berbahaya bagi tubuh. Saksi kunci terakhir adalah mantan pemeriksa medis, yakni Dr. Harry Bonnell, yang bersaksi bahwa sinyal jantung listrik tertentu yang disebut sebagai aktivitas listrik tanpa nadi atau PEA terdeteksi di jantung Felicia pada saat para medis memeriksanya ketika baru saja tiba di sana. Hal ini juga menunjukkan bahwa Felicia telah meninggal kurang dari 30 menit. Dr. Bonnell menyatakan bahwa satu-satunya kemungkinan penyebab PEA ini terjadi adalah akibat overdosis obat. 3 saksi ahli yang dihadirkan oleh tim pembela Randon telah menghancurkan apa yang diyakini jaksa penuntut yang sebelumnya telah menuduh Randon menghilangkan nyawa Felicia. Dengan berbagai pembuktian tersebut, juri yang terdiri dari 4 pria dan 8 wanita akhirnya memutuskan pada tanggal 9 Desember di tahun 2011 bahwa Brian Randon tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan dan penyiksaan terhadap Felicia Tangley. Setelah mendengarkan vonis tersebut, Randon lalu memeluk pengacaranya dan juga ayahnya yang berada di sana. Setelah dibebaskan, Randon sempat mengatakan bahwa cobaan yang menimpanya ini adalah hal yang sangat berat baginya, sebab ia harus menerima sang kekasih meninggal dunia sekaligus dirinya harus mendekam di jeruji besi kala itu. Randon juga mengatakan pada saat dirinya di penjara, ia juga sempat berkhotbah di hadapan tahanan lainnya untuk menyebarkan ajaran agamanya.
Demikianlah kisah nyata yang dapat kami sampaikan untuk edisi kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang terjadi di sekitar kita, termasuk dengan peristiwa ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.